Baiklah, saya lanjutkan untuk pertemuan kedua ya, kuliah statistika 2. Minggu lalu saya sudah menjelaskan contoh 7 ya, itu yang berhubungan dengan menghitung selang kepercayaan untuk selisih rata-rata dua populasi. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 8 ya. Saya bacakan aja dulu. Data berikut menyatakan waktu yang diperlukan penderita sampai sembuh dalam hari. Penderita dipilih secara acak untuk mendapat salah satu dari obat yang dapat menyembuhkan infeksi berat pada saluran kencing. Secara ringkas, saya tabelkan seperti ini hasil pengamatan. Jadi ada 14 pasien diberi treatment obat 1, ternyata diperoleh hasil rata-rata sembuh 17 hari, variansinya 1,5 hari. Sedangkan 16 pasien lain diberi treatment obat 2, diperoleh rata-rata sembuh 19 hari dengan variansi 1,8 hari. Asumsinya adalah kedua populasi berdistribusi normal. Ya, jadi kedua populasi itu adalah populasi pasien sembuh yang diberi obat 1, ya, dan pasien sembuh yang diberi obat 2. Jadi lamanya sembuh ya, gitu ya. Itu masing-masing berdistribusi normal. Ya, di sini diasumsikan variansi kedua populasi itu sama tetapi tidak diketahui. Kalau ada asumsi variansi kedua populasi sama berarti kita harus menggunakan varian gabungan. SP kuadrat itu ya. Buatlah selang kepercayaan 99% berarti alfanya 1% ya. Untuk selisih rata-rata waktu sembuh sesungguhnya pasien yang diberi obat 1 dan obat 2 tadi. Berikan interpretasi dari hasil selang kepercayaan tersebut. Ya, jadi kalau kita jawab secara rincinya seperti ini. Yang diberi obat 1 kita dapatkan data N1-nya sebanyak 14, rata-rata X bar 1-nya 17, variansinya S1 kuadrat 1,5. Yang diberi obat 2, N2-nya 16, rata-ratanya X bar 2 19, dan variansinya S2 kuadrat 1,8. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menghitung variansi gabungan atau pool. Rumusnya ini, masukkan komponen-komponennya, setelah itu hasil hitungannya. Tolong kalau menghitung ini jangan dibulatkan menjadi 2, ini nanti fatal akibatnya ya. Justru yang saya inginkan tuh sampai 5 atau 6 desimal kalau bisa. Ya. Jangan langsung jadikan 2, nanti dampaknya ke statistik T-nya itu makin besar perubahannya ya. Ya, jadi biarkan dalam 5 desimal itu sudah bagus itu ya. Selang kepercayaan 99% berarti alfanya 1%. Ya, sehingga kita dapatkan T kritisnya yaitu T alfa per 2. Ya, karena alfanya 1% berarti ketemu setengah persen atau 0,005. Jadi pilih yang nanti alfanya 0,005, posisinya ada di kolom, ya kan? Sedangkan derajat bebasnya N1 ditambah N2 min 2. Jadi N1-nya sudah diketahui, yaitu 14, N2-nya 16, sehingga ketemu derajat bebasnya 28. Nah, cara mencarinya, lihat posisi baris, menunjuk angka 28, kolom menunjuk angka 0,005 atau 0,005. Tarik baris kolom, irisannya itulah nilai T alfa per 2-nya. Nah, kalau kita peragakan di sini dengan bantuan tabel, nah distribusi T itu seperti ini gambarnya, mirip normal baku. Nah, di sini kelihatan Anda cari yang derajat bebas 28, lah ini 28, ya kan? Anda cari yang alfanya 0,00 berapa tadi? 0,005, ya, setengah persen kan? Nah, berarti nilainya 2,763. 2,763, ini yang saya blok ini. Ya. Oke, saya kembali ke selang. Nah, 2,763. Itu cara mendapatkan nilai T alfa per 2. Baru kita tuliskan selang kepercayaannya sekarang. Nah, ini harus ditulis lengkap. Baru semua komponen diisi.
Nah, diisi ya semua komponennya. Lihat ini, SP itu akar dari SP kuadrat. Ini sengaja saya ambil sampai 5 desimal, supaya selangnya ini makin teliti. Kalau ini Anda bulatkan 1, ini akan membengkak ini nanti. Malah enggak teliti hasilnya nanti ya. Itu yang saya maksud. Nah, ternyata selangnya antara min 3,303 dan min 0,697. Ini selang kepercayaan, selisih, rata-rata waktu sembuh yang diberi obat 1 dan obat 2. Ya, interpretasinya bagaimana? Karena selisihnya ini sudah pasti negatif, karena diapit oleh 2 bilangan negatif. Berarti mu1 min mu2 kurang dari 0. Itu berarti apa? mu1 lebih kecil mu2. Ini menandakan apa? Rata-rata lamanya sembuh yang diberi obat 1 lebih cepat dibanding yang diberi obat 2. Nah, ini identik dengan kita mengatakan obat 1 lebih manjur atau lebih efektif dibanding obat 2 gitu ya. Itu cara menginterpretasikannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 9. Contoh 9. Ada 20 mahasiswa tingkat 1 dibagi menjadi 10 pasang. Cara baginya ini dengan menggunakan asumsi setiap pasang IQ-nya sama. Nah, pasangan pertama ini IQ-nya 2 mahasiswa ini sama. Pasangan kedua IQ-nya sama. Ya, caranya ya menggunakan tes pendahuluan. Dilihat hasil IQ-nya, oh ini mirip ini. Nah, kelompokkan ini kelompok pasangan 1 dan seterusnya ya. Nah, kemudian diberi treatment. Setiap pasang itu kan ada 2 mahasiswa. Mahasiswa pertama taruh di klaster program, mahasiswa yang kedua taruh di kelas biasa. Kemudian dikasih ujian akhir, hasilnya diperoleh seperti ini. Pasangan pertama ya, ini salah satu mahasiswanya, ada yang nilainya 76, di kelas biasa nilainya 81. Pasangan kedua seperti ini. Hitung selang kepercayaan 98% untuk selisih rata-rata nilai ujian sesungguhnya. Untuk klaster program dan kelas biasa. Berarti kita harus misalkan dulu mu D, yaitu mu1 dikurangi mu2. mu1 rata-rata nilai di klaster program, mu2 rata-rata nilai di kelas biasa. Ya toh? Asumsinya apa? Baik di klaster program dan di kelas biasa itu, nilainya ini berdistribusi normal. Ya, asumsinya seperti itu. Berikan interpretasi dari hasil selang kepercayaan tersebut. Ya, interpretasi. Nah, ini cara ngitungnya. Selang kepercayaan 98% berarti alfanya 2%. Sehingga kita dapatkan nilai T tabelnya, T alfa per 2, berarti alfanya 2% jadi 1%, atau 0,01. Derajat bebasnya N-1. N-nya tadi ada 10 pasang kan? Kurangi 1 jadi 9. Caranya sama, Anda tarik barisnya 9, kolomnya 0,01, iriskan baris kolom, ketemu nilainya 2,821. Seperti tadi ya. Nah, baru kita mulai menghitung D. D ini diperoleh dari nilai terprogram dengan nilai biasa ini. Kelas terprogram dengan kelas biasa. 76 kurangi 81 min 5. 60 kurangi 52, 8. Dan seterusnya. Ya. Sampai pengamatan ke 10. Nah, baru kita hitung rata-rata D-nya. Ya, ini menghitung rata-rata D ini saya serahkan urusan masing-masing. Kalau Anda pakai kalkulator boleh, pakai komputer juga boleh. Yang penting butuh benarnya. Ya, benar dan cepat tentunya ya. Ini simpangan bakunya. Definisikan dulu mu-D, yaitu selisih rata-rata nilai ujian sesungguhnya dari klaster program dan kelas biasa. Ini harus didefinisikan karena masuk komponen penilaian. Ya. Baru kita rumuskan selangnya. Selang kepercayaan 98% untuk mu-D adalah ini. Setelah rumus ditulis, ini pakai rumus ke-6 ya, karena datanya berpasangan ini. Datanya berpasangan. Baru kita masukkan semua komponennya. Ya, gitu ya. Ini hasil akhirnya. Ternyata nilai mu-D terletak antara min 7,292 dan 4,092. Ini penyelesaiannya ya. Ini kesimpulannya. Lah apa interpretasinya? Karena nilai mu-D itu memuat 0, ya toh? Mu-D ini kan memuat 0. 0 kan termuat di dalam interval ini.
itu berarti apa? Mu1 min mu2 bisa bernilai 0. Sehingga secara statistik kita bisa mengatakan hasil ujian di klaster program tidak berbeda jauh dengan hasil di ujian di kelas biasa. Jadi nggak ada perbedaan antara kedua metode itu. Karena memuat 0 gitu ya. Nah, itulah hasil selang kepercayaan kita untuk data berpasangan. Ya, sekarang kita masuk ke selang kepercayaan proporsi. Masih ingat, ini distribusi binomial, ini berhubungan erat dengan proporsi, yaitu proporsi sukses ya. Jadi kalau saya mengambil sampel berukuran N, di mana sampelnya ini harus besar ya, minimal 30, makin besar makin bagus. Ya. Kenapa? Kalau distribusi binomial itu sampelnya besar akan menghampiri normal baku. Sehingga rumus selang kepercayaan nanti akan berhubungan dengan distribusi normal baku. Itu ya. Nah, di sini ada simbol-simbol penting. X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya sukses dalam N percobaan binomial. Nah, P topi penduga proporsi sukses. Berarti banyaknya sukses dibagi ukuran sampel. Jadi P topinya itu X dibagi N. Kalau begitu penduga peluang gagal Q topi 1 kurangi P topi. Rumus selangnya adalah seperti ini. Sederhana ya. P itu adalah proporsi sesungguhnya terletak di antara batas bawah dan batas atas. Jadi rumusnya P topi dikurangi set alfa per 2 dikali akar P topi kali Q topi per N. Sedangkan batas atasnya P topi ditambah set alfa per 2 dikali akar P topi Q topi per N. Sampel harus besar. Nah, gitu ya. Ya, artinya set alfa per 2 sama persis dengan yang kita bahas sebelumnya. Ya. Titik kritis ini ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dari sampel 1000 rumah tangga, berarti N-nya 1000, besar sampelnya ya, di suatu kota tertentu ya, ternyata 228 menggunakan gas LPG. Nah, ini yang disurvei. Hitung selang kepercayaan 99% untuk proporsi rumah tangga di kota tersebut yang menggunakan gas LPG. Ingat, 1000 itu sampel, bukan populasi, hati-hati ya. Nah, pertama harus kita misalkan P dulu. Proporsi rumah tangga di kota tersebut yang menggunakan gas LPG sesungguhnya. Kita nggak pernah tahu nilai P. Ya. Untuk menduga P, kita gunakan P topi, rumusnya X dibagi N. Ketemu 0,228. Selang kepercayaan 99% berarti alfanya 1%. Sehingga diperoleh set alfa per 2, nah, ketemu 0,005. Nah, 0,005 ini kalau kita komplement, ketemu 0,995. Berarti kan ya, 0,995. Nilainya 2,58. Dari mana ini diperoleh? Kita lihat tabel. Nah, 0,995. Ini dari distribusi normal baku. Anda cari di sini 0,995. Ya. Cek aja di baris 2.5, cari 0,995. Nah, yang paling dekat mana? Nah, saya bisa ngambil ini 0,9949 atau 0,9951. Ini sangat dekat dengan 0,995. Nah, kalau saya pakai yang ini 0,9951 berarti titik kritisnya 2,58. Ya, kalau pakai di sebelahnya 2,57. Anda boleh milih salah satu. Di sini yang saya pilih yang 0,9951. Ya, jadi ketemu 2,58. Ini yang saya blok ini ya. Nah, ini yang saya blok. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ketemu 2,58. Selang kepercayaan 99% untuk P adalah, jangan lupa tulis rumus dulu. Nah, ini rumusnya. Masukkan semua komponennya. Set alfa per 2-nya 2,58 tadi. P topinya tadi ini. Q topinya berarti 1 dikurangi P topi, ketemu 0,772 per 1000. Batas atasnya tinggal ganti min dengan plus, gitu ya. Plus. Ketemu
proporsinya antara 0,1938 dan 0,2622. Ya, ini jawabnya. Ini adalah selang kepercayaan untuk proporsi rumah tangga yang menggunakan gas LPG di kota tersebut terletak antara ini. Ya, dengan keyakinan 99%. Ya. Tentang ukuran sampel, untuk menduga proporsi, saya langsung ke intinya aja, gunakan teorema 1.3. Ya, langsung ke sasarannya aja. Jadi gini, kalau P topi digunakan untuk menduga P, namanya penduga pasti ada selisih kan dengan nilai sebenarnya. Nah, selisih itu yang dinamakan kesalahan atau E lambangnya. Maka dengan kepercayaan paling sedikit 1 min alpha kali 100%, galatnya, galat itu E-nya tadi, akan lebih kecil dari besaran tertentu E. Nah, galatnya akan lebih kecil dari E bila ukuran sampelnya ini. Contohnya, berapa besar ukuran sampel yang diperlukan pada contoh 10. Nah, contoh 10 nanti bisa Anda buka kembali di setel ulang ya di YouTube-nya. Saya nggak akan kembali ke awal lagi. Agar kita percaya paling sedikit dengan kepercayaan 95%, berarti alfanya berapa? 5%, bahwa penduga P, yaitu P topi tadi, meleset dari P, ya, kurang dari 0,02. Berarti ini E-nya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, set alfa per 2. Dengan alfa 5% ketemu set 0,025. Ya, 0,025 itu kalau tidak salah 1,96. Ya. Jadi lihat aja di tabel set. Kuadratkan dibagi 4 kali EE-nya 0,02 kuadrat. Ya. Gitu. Jadi nanti hasilnya ketemu ini. Ya, 1,96 nilainya. Ternyata sampel yang harus diambil 2401. Ini sudah saya bulatkan ya. Ya, seperti itu. Kalau sampel bulatkan ke atas, itu lebih aman. Ya, ya itu dalam menentukan ukuran sampel. Sekarang soal 1. Ya, soal 1 itu berarti, kalau soal berarti Anda yang ngerjakan harusnya. Kalau contoh langsung saya bahas di sini. Ya. Karena tadi setiap kasus saya kasih contoh. Detail ya. Dengan harapan Anda bisa nangkap dengan baik. Ya. Sekarang soal 1, suatu obat baru dibuat untuk mengurangi ketegangan saraf. Dari sampel 100 orang, berarti ini N-nya, yang menderita ketegangan saraf, menunjukkan 70 orang merasa tertolong oleh obat tersebut. Jadi 70 orang bisa disembuhkan. Berarti kalau kita lihat P topinya 70 per 100 atau 0,7. Buat selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya penderita ketegangan saraf yang tertolong oleh obat baru tersebut. Nah, berarti kita pakai rumus tadi. Ya, P terletak antara P topi dikurangi set alfa per 2 dikalikan akar P topi Q topi per N. Lebih kecil P, lebih kecil P topi, ya rumusnya yang kita gunakan tadi. Nah, rumusnya yang sudah kita pakai tadi kalau nggak salah ini ya. Oh ini nih rumusnya. Nah, pakai ini rumusnya ya. Tinggal masukkan komponen-komponennya ya. Seperti itulah. Untuk soal 1 ini ya. Silakan coba sendiri nanti. Ini Anda foto pakai HP, nanti tuh kerjakan di kertas untuk latihan ya. Nah, kita masuk ke selang kepercayaan selisih 2 proporsi. Berarti ada 2 populasi, ya, ada 2 populasi. Proporsi populasi pertama itu adalah P1, proporsi populasi kedua adalah P2. Dari populasi 1 diambil sampel berukuran N1, ya, diperoleh sukses sebanyak X1. Sehingga diperoleh nilai P1 topi yaitu X1 per N1. Dari populasi kedua diambil sampel berukuran N2, diperoleh sukses sebanyak X2. Sehingga didapat penduga proporsi sukses kedua yaitu X2 per N2. Itulah prinsipnya. Dari P1 topi dan P2 topi diperoleh nilai Q1 topi dan Q2 topi. Ya, sehingga kita bisa menghitung rumus selang kepercayaan untuk selisih proporsi tadi pakai ini.
Jangan lupa semua di sini sampelnya harus besar. Supaya apa? Hampiran selang kepercayaan ini makin baik. Ya, makin teliti. Ya. Jadi sampelnya diusahakan besar. Lebih dari 30 ya. Oh, sampel saya 1000 ya tambah bagus 1000. Ya. Apalagi 2000 gitu ya. Tambah bagus ya. Ya, ini rumusnya, perhatikan hampir mirip kan, kalau tadi satu populasi ini dua populasi. Ya kan? P1 topi Anda hitung dari X1 per N1, P2 topi dari X2 per N2. Baru dapat Q1 topi dan Q2 topi. Q1 topi 1 kurangi P1 topi. Selesai sudah. Set alfa per 2 dihitung dari tabel. Ya, dari tabel tadi. Sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Suatu pengumpulan pendapat umum dilakukan terhadap penduduk kota dan pinggiran kota. Jadi populasinya itu ada penduduk kota, populasi 1 sebut saja, populasi kedua pinggiran kota. Untuk menyelidiki kemungkinan didirikannya pabrik kimia. Ternyata 2.400 di antara 5.000 penduduk kota. Nah, ini berarti sampel pertama berukuran 5.000 diperoleh sukses sebanyak 2.400. Berarti ini X1, ini N1. Dan 1.200 di antara 2.000 penduduk pinggiran kota, ini yang populasi kedua. Berarti N2-nya 2.000, X2-nya 1.200. Gitu. Diperoleh P2 topi 1.200 per 2.000. Buatlah selang kepercayaan 90%, berarti alfanya 10%. Untuk selisih proporsi sebenarnya penduduk kota dan pinggiran kota yang setuju didirikannya pabrik kimia. Berikan interpretasi hasil selang kepercayaan yang diperoleh. Nah ini cara jawabnya, rinci. Definisikan dulu P1 dan P2. Ya. Anda boleh mendefinisikan begini. P1 min P2 adalah selisih rata-rata proporsi penduduk kota dan pinggiran kota yang setuju dibangunnya pabrik kimia. Itu juga boleh sesungguhnya ya. Selisih proporsi sesungguhnya penduduk kota dan pinggiran kota yang setuju dibangunnya pabrik kimia. Maknanya sama aja dengan ini ya. Kalau ini dimisalkan satu-satu tadi langsung ya. Secara berikutnya cari nilai P1 topi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, X1 per N1, P2 topinya X2 per N2, sehingga dapat nilai Q1 topi dan Q2 topi ya tentunya nanti ya. Sudah, baru kita ke set alfa per 2. Selang kepercayaan 90% berarti alfanya 10%, berarti alfa per 2 jadi 5%. Gitu ya. Ini cari di tabel normal baku, pakai 0,95, jangan lupa komplemennya ya. Jadi ketemu 1,64. Rumuskan selangnya ini tadi, masukkan datanya, nah ini jangan sampai keliru ini, masukkan data. Kalau satu aja salah, berarti ini saya anggap salah. Jadi ini nilainya paling besar bobotnya di menghitung ini, ya. Jangan sampai salah. Nah, jadi selisih proporsinya terletak antara minus 0,1414 dan minus 0,0986. Nah, karena selisihnya sudah dipastikan negatif, nggak mungkin positif ini. Karena diapit oleh dua bilangan negatif, berarti P1 lebih kecil P2 artinya, ya kan? Karena P1 min P2 kurang dari 0, berarti P1 lebih kecil P2. Apa itu interpretasinya? Proporsi penduduk kota yang setuju dengan didirikannya pabrik kimia lebih rendah dibanding pinggiran kota. Itu artinya penduduk kota itu banyak yang kurang setuju dengan dibangunnya pabrik kimia. Nah, sama aja gitu kalau dimaknai lebih dalam ya. Oke, 49. Sekarang kita masuk ke soal. Silakan kalau ada soal gini kerjakan sendiri. Silakan Anda foto di HP Anda masing-masing. Setelah itu Anda kerjakan di kertas untuk latihan ya. Ini untuk evaluasinya silakan Anda foto di HP terus dikerjakan ya. Sekarang kita masuk ke selang kepercayaan variansi. Selang kepercayaan variansi.
Kalau saya punya populasi berdistribusi normal, variansinya sigma kuadrat, ya kan? Dari populasi itu saya ambil sampel berukuran N, saya hitung variansinya ketemu S kuadrat. Jadi S kuadrat itu variansi sampel. Gitu? Maka untuk menghitung selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% untuk variansi populasi tadi, sigma kuadrat, itu rumusnya ini. Ini kalau Anda lihat, batas bawah dan batas atas, pembilangnya persis sama, yang berbeda hanya penyebut. Jangan sampai salah baca tabel kritisnya ini ya, G-square tabel. Maknanya sama, G-square alpha per 2 ya maknanya sama, nilai G-square sedemikian hingga luas daerah di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanan G-square alpha per 2 tadi maksudnya, di bawah kurva distribusi G-square, dengan derajat bebasnya N-1 seluas alpha per 2. Gitu ya. Itu malah dimaknai. Ya, rumusnya ini, perhatikan. Di sini C-square alpha per 2, sedangkan di batas atasnya C-square 1 min alpha per 2. Derajat bebasnya sama N-1. Ya. Contohnya, seorang peneliti yakin alat ukurnya mempunyai simpangan baku 2, berarti sigmanya sama dengan 2. Untuk meyakinkan itu dia melakukan eksperimen dengan mencatat hasil pengukuran menggunakan alat yang diteliti tadi. Hasilnya seperti ini. Dia melakukan pengukuran sebanyak 8 kali, hasilnya seperti ini. 9,1, 13,3, 8,4 dan seterusnya. Buatlah selang kepercayaan 90% untuk sigma. Apakah data eksperimen ini mendukung asumsi yang dikatakan oleh peneliti tadi? Nah, itu ya. Maka untuk menjawab, misalkan dulu sigma kuadrat adalah variansi hasil pencatatan alat ukur sesungguhnya. Itu sigma kuadrat. Ya, kemudian datanya ini kita inputkan di kalkulator, ya, andaikan kita menggunakan kalkulator. Langsung Anda tekan S, simpangan bakunya, nanti akan muncul nilainya sekian. Mungkin kalkulator Anda lebih teliti, bisa sampai 5 desimal, ya cantumkan 5 desimal, tambah bagus itu. Ini saya anggap aja 3 desimal ya, gini. Baru saya kuadratkan ketemu 3,519. Selang kepercayaan 90% itu berarti alfanya 10%. Sehingga saya dapatkan C-square alfa per 2. Nah ini yang alfa per 2. 0,05 kan? 10% dibagi 2. Derajat bebasnya berapa? N-1. Jadi N-nya kan 8. 8 kurangi 1, 7. Nah, cara bacanya ini mirip sekali dengan T. Tinggal cek derajat bebas, 7. Anda cari kolomnya 0,05. Iriskan baris dan kolom, itulah nilai G-square tabel. Ketemu 14,067. Ya, kita peragakan di sini. Yang menggunakan apa? Minitab ya. Oh, kita tabelnya ya. Gambarnya distribusi G-square itu semacam ini. Yang diarsir di sebelah kanan ya. Nah, kita cari tadi derajat bebasnya 7. Nah, ini ada V. V itu artinya derajat bebas. Cari 7, ini ada 7. Anda cari di kolom yang nilainya 0,05. Ini enggak ada ya. Nah, berarti satunya. Nah, ini kan ada 7 kan? 0,05. Nah, ini nih ada ini. 0,05 tarik ke bawah. Iriskan dengan yang 7 tadi. Nah, ternyata ketemu di sini. Nah, ketemu di sini. Ya. Ini saya blok ini. 14,067. Derajat bebas 7. Tadi kan alfa per 2-nya 0,05 kan. Nah, ketemu 14,067. Ya. Itu caranya. Ya. Kemudian kita cari juga G-square 1 min alfa per 2. Berarti G-square 0,95. Nah ini. G-square 0,95 dengan derajat bebas sama yaitu 7. Nilainya nanti 2,167. Baru tulis selang kepercayaan 90% untuk sigma kuadrat adalah ini. Masukkan datanya, N-nya 8, S kuadratnya tadi 3,519. C-square alfa per 2-nya 14,067.
G square 1 min alpha per 2, 2,167. Saya pernah menilai hasil kerjaan mahasiswa, itu ada yang sembrono ini ya. Memasukkan ini tuh dia ceroboh, nggak teliti. Yang ini ditempatkan di situ, yang itu ditempatkan di sini. Dan itu pun nggak dicek lagi, sehingga nanti berbalik arah. Nilai ini di situ, yang nilai itu di sini. Kan nggak masuk akal, masuk 11,3673 lebih kecil 1,75112. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Jadi jawabnya seperti ini ya. Jadi variansinya terletak antara ini dan itu. Kalau saya akarkan, maka ketemu simpangan bakunya ini. Jadi ini diakar, ketemu sekian, yang ini diakar, ketemu sekian. Ternyata selang kepercayaan untuk simpangan baku antara 1,3233 dan 3,3716. Berarti 2 termuat di dalamnya kan? Nah, kalau begitu apa? Memang data eksperimen itu membenarkan asumsi yang dikatakan peneliti bahwa simpangan baku alat ukurnya 2. Jadi asumsinya dibenarkan, gitu ya. Ini coba renungkan permasalahan ini untuk selang kepercayaan bagi variansi. Sekarang kita masuk ke selang kepercayaan rasio 2 variansi. Nah, ini ceritanya ada 2 populasi saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal, ya kan? Dari populasi pertama diambil sampel berukuran N1, dihitung variansinya ketemu S1 kuadrat. Dari populasi kedua diambil sampel berukuran N2, diperoleh variansinya S2 kuadrat. Ya, saya ingin menghitung selang kepercayaan 1 min alpha kali 100%, gitu ya. 100% untuk rasio 2 variansi. Nah, untuk ini. Rumusnya kan seperti ini. Rumusnya seperti ini. Gitu. Rasio 2 variansi. Nah, perhatikan di sini batas bawah dan batas atas yang sama itu ini. Varian 1 dibagi varian 2, ini sama. Yang berbeda kalau di batas bawah dibagi F alpha per 2 derajat bebas pembilang V1, derajat bebas penyebut V2. Tapi yang di ruas kanan atau di batas atasnya dikalikan, bukan dibagi. F alpha per 2 juga, cuma dibalik derajat bebasnya. Lihat ini. V1, V2 berubah jadi V2, V1. Jadi dibalik, hati-hati. Ada mahasiswa yang kecolongan juga. Dia terburu-buru. Setelah ini ketemu nilainya, langsung dipindahkan ke situ. Kira-kira benar apa salah? Yang jelas itu salah. Karena nilai ini berbeda sekali dengan itu. Hati-hati. Ada juga masih mahasiswa keburu-buru. Ini ketemu dipindah ke situ. Katanya benar loh, padahal salah. Ya, hati-hati itu. Karena dibalik derajat bebas nilainya sudah lain ya. Nanti bisa kita lihat. Ya. Nah, V1 itu apa? Derajat bebas pembilang nilainya N1 min 1. Nah, ini berhubungan dengan sampel pertama. Kalau V2 derajat bebas penyebut N2 min 1. Gitu ya. Nah, contoh pemakaiannya ini. Ujian statistika diberikan kepada 30 siswa wanita dan 41 siswa laki-laki. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 81, sebut aja ini X bar 1. Misalkan wanitanya itu indeksnya adalah, untuk tahu mana yang diberi indeks 1 atau 2 itu lihat pertanyaannya. Ya. Tentukan selang kepercayaan 95% untuk rasio variansi nilai ujian statistika siswa wanita dibanding laki-laki. Nah, kalau begitu wanita diberi indeks 1, laki-laki diberi indeks 2. Ya, itu caranya ngecek begitu. Kalau begitu N1-nya berapa? 30, N2-nya 41. Itu cara jawab. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 81. Ini kira-kira diperlukan nggak 81 ini? Kalau kita melihat rumus, di sini nggak terlibat X bar 1. Ya, abaikan saja. Ini hanya istilahnya ini pelengkap aja, tapi tidak digunakan. Ya. Yang digunakan apa? Simpangan bakunya. Berarti ini S1.
Ya, 8. Sedangkan siswa laki-laki memperoleh rata-rata 72, ini X bar 2, sama ini enggak digunakan. Dengan simpangan baku 6, berarti ini S2. S2-nya 6. Tentukan selang kepercayaan 98% untuk rasio variansi nilai ujian statistika siswa wanita dibanding laki-laki. Berarti ini sigma 1 kuadrat dibanding sigma 2 kuadrat. Apakah anggapan variansi nilai ujian statistika siswa wanita berbeda dengan siswa laki-laki dapat dibenarkan? Nah, ini menyangkut apa? Interpretasi. Ini apa benar sih variansi nilai ujian siswa wanita itu berbeda dengan variansi nilai ujian siswa laki-laki? Nah, ini hubungannya apa dengan selang kepercayaan? Nanti kita lihat. Nah, ini ya. Ini contoh 15. Sekarang kita lihat pembahasannya. Pertama, tentukan dulu. Untuk kedua sampel kita peroleh V1, N1 min 1 yaitu 29. Dan V2, N2 min 1 ketemu 40. Jadi kita punya V1 29, V2-nya 40. Selang kepercayaan 98% berarti alfanya 2%. Kita cari nilai F tadi. F alfa per 2, V1, V2 berarti ketemu ini kan. Karena alfanya tadi berapa? 2%, berarti jadi 0,01. Derajat bebas pembilang 29, derajat bebas penyebut 40, ketemu 2,22. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, tabel F. Nah, ini gambar distribusi F. Nah, di sini ada 0,05. Ini jangan dilihat. Yang kita butuhkan 0,01. Nah, berarti yang ini. Nah, ini sudah 0,01. Derajat bebas pembilang berapa tadi? 29 ya. Coba kita lihat lagi. 29, penyebutnya 40. Oke. Nah, ini masih V1-nya sampai 10, berarti nggak ada di sini. Nah, ini 29 ini ada. 29. 29, V2-nya 40. Ya. Ini sampai berapa ini? 30 ya. Nah, datanya ini belum tersedia karena tabel ini dibatasi. Ya, terus terang tabel itu hanya alat bantu saja. Ya, bagaimana cara mencarinya. Kalau di sini tabelnya belum menyediakan karena kalau derajat bebas 40 kan barisnya nambah lagi 10 baris. Ya. Jadi nggak cukup tempatnya. Makanya tidak saya cantumkan. Loh, caranya di mana? Gunakan Minitab. Nah, nanti di praktikum bisa dijelaskan. Ya, di praktikum nanti dijelaskan. Saya menggunakan Minitab. Ya. Jadi untuk menentukan F alfa per 2, derajat bebas pembilang 29, untuk penyebut 40, saya menggunakan Minitab ketemu 2,22. Ya, nanti bisa diperagakan di Minitab ya. Ini belum saya buka tadi Minitab-nya, kelupaan ini. Ya, nanti di praktikum aja, Anda bisa tanya nanti ya. Nah, sedangkan F alfa per 2 derajat bebas V2, V1 dibalik kan? Nah, dibalik 40,29 nilainya 2,33. Kan berbeda ini. Nah, sudah. Tinggal S1-nya tadi 8 dikuadratkan 64, S2-nya 6 dikuadratkan 36. Selang kepercayaan 98% untuk rasio variansi nilai ujian statistika siswa wanita dibanding laki-laki sesungguhnya adalah ini. Nah, ini rumusnya tadi kan. Masukkan masing-masing komponen. Ini tadi ketemu 2,22. Ya, 2,22. Sedangkan yang ini ketemu 2,33. Gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat. Rasionya ternyata antara 0,8, kalau saya bulatkan 0,8 nih, ya, dan 4,1422. Sekarang saya tanya, rasio varian ini memuat nilai 1 apa enggak? Apakah 1 terletak di dalam interval ini? Iya kan? Nah, ini kan memuat nilai 1. Karena rasio variannya itu bisa bernilai 1, itu berarti apa?
Sigma 1 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat sama dengan 1, terpenuhi kan? Nah, ini kan sama aja kalau saya kali silang sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Berarti apa? Varian kedua populasi sama secara statistik. Jadi kalau tadi ada anggapan, apakah variansi kedua populasi itu berbeda dapat dibenarkan? Jawabnya tidak dapat dibenarkan. Ya. Jadi anggapan variansi kedua populasi berbeda tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Dari hasil selang kepercayaan ini sama. Itulah jawabnya ya. Nah, itu tolong direnungkan sambil dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya melalui WA ya, lewat grup aja lebih. Ya, lewat grup. Kalau sudah terbentuk grup kan ya. Nah, nanti bisa saya jelaskan langsung mungkin melalui WA juga atau lewat telepon langsung lewat WA ya. Jadi nanti grup harus dibentuk ya. Jadi saya ingatkan grup harus dibentuk. Itu penting ya. Nah, saya kira cukup sekian untuk kuliah statistika 2 pertemuan kedua hari ini ya. Saya akhiri sampai di sini. Ya, saya ucapkan ya sebagai penutup kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.